Kemudian ada juga ibadah yang nomor 3. Ibadah poin nomor 3, para ulama mengategorikan ini berkaitan kedua-duanya, ya maliyah ya badaniyah, langsung digabung. Kalau tadi kan hanya maliyah, yang ini hanya badaniyah. Yang ketiga maliyah dan badaniyah, dua-duanya. Contohnya apa? Contohnya haji dan umroh, ini langsung badaniyah. Makanya puncak ibadah di antara ibadah-ibadah yang tertinggi itu adalah ibadah haji dan umroh. Itu puncaknya. Puncak ibadah di antara ibadah-ibadah yang lain adalah haji dan umroh. Makanya ada hadis, beberapa keterangan diungkapkan haji umroh itu makhsusun, khusus ibadahnya terhadap orang-orang yang dipilih oleh Allah, terhadap orang-orang yang diundang oleh Allah ke tanah suci. Pertanyaannya, semua orang diwajibkan haji tidak? Wajib. Kan ada dalam Al-Quran, haji itu wajib hukumnya. Untuk siapa? Untuk semua orang. Tapi hanya segelintir orang yang bisa melaksanakan haji. Coba di sini hanya berapa orang? Banyak yang sudah melaksanakan haji, banyak yang belum. Pasti jawabannya banyak yang belum. Itu artinya ibadah haji itu makhsus, dikhususkan untuk orang-orang yang Allah pilih. Allah pilih dia, pilih. Makanya dalam beberapa hadis banyak sekali ungkapan-ungkapan, berbahagialah orang yang telah dipilih oleh Allah untuk datang ke tanah suci untuk melaksanakan haji dan umroh. Simkuring mata acan, mata tak acan kapilih katanya. Jadi susah, bukan tidak mau tapi tak acan kapilih. Maksud pilihan di sini, nanti akan ada orang secara maliyah sanggup, secara badaniyah sanggup, tapi dia belum melaksanakan haji atau umroh, berarti dia tidak dipilih oleh Allah. Jadi artinya haji dan umroh itu khusus ibadah khusus, di mana Allah hanya memilih orang-orang tertentu, di mana orang tertentu diundang oleh Allah ke tanah suci. Orang yang sudah melaksanakan haji atau umroh, banyak sekali hadis-hadis yang mengungkapkan bahwa seutama-utamanya ibadah, yaitu ibadah haji dan umroh. Sehingga nanti ada hadis, orang yang sudah melaksanakan haji, kata Rasulullah, laisa lahul jaza, tidak ada lagi pahala yang sudah layak bagi orang yang sudah melaksanakan haji, illal jannata, kecuali surga. Udah beres dengan hadis itu juga. Hanya masalahnya bisa tidak menjaga amal-amal haji. Nanti ada sebutan 2 kali haji, jadi beda artinya. Beda. 1 kali nyebut haji bagus, Pak Haji bagus, tapi kalau 2 kali nyebut haji, haji, beda artinya. Haji sok gapleh. Haji sok tumpangan, aya Persib tumpangan. Ongko haji. Ya, bedanya artinya. Ini padahal ikhwatul iman rahimakumullah, puncak dari segala ibadah itu adalah ibadah haji. Kenapa disebut ibadah haji? Sebab ibadah haji atau umroh itu langsung yang berkaitan dengan maliyah harta, wa badaniyah, dan ibadah badaniyah. Ini langsung. Makanya kata Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196, atimul hajja wal umrota lillah. Lillah ya kalimatnya. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan lillah dan lillah. Sempurnakan olehmu haji karena Allah, laksanakan umroh karena Allah. Atimul hajja wal umrota lillah. Sempurnakan umroh, haji dan umroh karena Allah. Jadi semuanya karena Allah. Itu artinya akan ada orang yang beribadah haji itu bukan karena Allah. Akan ada seperti itu. Saya pernah mendengar waktu itu, ada orang yang ibadah haji itu sebagai syarat. Kalau ingin kaya harus laksanakan ibadah haji. Itu ingin kaya. Jadi tujuannya bukan lillah tapi ingin kaya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika tawaf di Baitullah itu bawa uang dan simpan di perut. Belit cenah, beunggeut dah duit teh dina perut. Bawa tawaf. Jadi ketika kita tawaf itu membawa uang pada perut. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita membawa uang dan uang itu dibawa tawaf,
Ketika kita akan berbisnis, maka uang itu akan tuap nanti gitu kan, akan terus modal tetap, bakti akan terus datang gitu kan. Itu kacau deh kan. Aya nu gitunya. Dan memang ada statement seperti itu. Itu bukan lillah, itu bukan karena Allah. Tapi yang benar adalah atimul hajja wal umrata lillah. Kan aya nu kieu kan di kapungkur main nyeus kieu. Sim kuring mah cenah haji teh teu balik modal cenah gitunya. Nah cenah Pak Haji teu balik modal sabab abdi mah dah hajiana teu ngajual tanah cenah. Jadi hajina mah ieu mah kulantar dihajikeun jadi teu balik modal gitu. Jeung ngahajikeun batur jadi teu balik modal. Lamun si Pak Haji itu macam balik modal sabab hajina ge ngajual tanah. Nah duit ngajual tanah eta teh diputarkeun cenah di Ka'bah gitu kan. Jadi muter gitu, jadi modalnya bakal tawaf cenah artos teh. Nah itulah haji yang bukan lillah. Nah di sini konsep Allah mengungkapkan dengan kalimat atimul hajja wal umrata lillah. Itu konsep yang pertama, lillah harus karena Allah. Maka di sini Allah memberikan adulukum, yaitu membawa transaksi ayat yang tadi, hal adulukum ala tijarotin. Tijaroh kalimatnya juga. Tijaroh itu kan jual beli. Apa maksud jual beli? Jual beli. Lu jual gue beli itu kan. Jual beli. Jihad dengan harta dan jihad dengan badan. Salah satunya harta dan badan adalah ibadah haji. Kenapa ibadah haji? Apakah kita akan rugi dengan harta? Tidak, sebab tujuan kita adalah Allah dan kita yakin harta yang memberikan adalah Allah, dan yang kita buru ya adalah maghfirah dari Allah. Kemudian yang terakhir Rasulullah SAW menyebutkan, yang dimana tadi saya menyebutkan bahwa ibadah haji dan umrah itu hanya orang-orang tertentu saja harus berbahagia, as-sa'idah, harus berbahagia orang yang sudah melaksanakan haji dan umrah, di mana orang lain belum bisa melaksanakan haji dan umrah. Apa manfaatnya? Banyak sekali hadis-hadis yang mengungkapkan. Di antaranya kata Rasulullah SAW, al umrotu ilal umroti kafaratun. Umroh ke umroh itu menjadi kifarat dosa, bersih semuanya orang yang sudah melaksanakan umroh. Contoh, tahun sekarang umroh, mustahil tidak pulang umroh, beberapa hari kemudian kita setelah pulang ke Indonesia kita punya dosa. Mustahil tidak mustahil kita punya dosa kembali. Kemudian kita melaksanakan lagi tahun depannya umroh, pulang dari umroh itu, maka kata Rasulullah, al umrotu ilal umroti, umroh ke umroh adalah kifarat dosa, artinya akan bersih dari dosa, termasuk haji. Makanya yang dipinta doa itu yang paling mustajab adalah orang yang baru pulang dari umroh, baru pulang dari haji, pintalah doanya, sebab doa orang tersebut akan diijabah langsung oleh Allah, sebab dosanya sudah bersih dari berbagai dosa gitu kan. Ini bersih. Orang bersih dari dosa itu akan diijabah doanya. Makanya sim kuring mah kanu sok haji, kanu umroh, sok nge-WhatsApp. Haji pangdoakeun. Pak Haji pangdoakeun terus. Sebab itu wasilah. Jadi wasilah perantara doa itu boleh terhadap orang yang masih hidup. Nah di sini al umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru. Kata Rasulullah, dan haji yang mabrur, hajinya diterima oleh Allah. Yang tadi teh lillah teh. Maka kata Rasulullah, laisa lahu jazaun. Udah, orang yang sudah melaksanakan umroh, orang yang sudah melaksanakan haji, laisa lahu jazaun, kata Rasulullah. Tidak ada lagi pahala yang layak bagi mereka illal jannata, tinggal nungguan surga. Beraku teu obroy ku eta hadis. Kita yang belum melaksanakan haji dan umrah belum kena dengan hadis ini. Hadis ini khusus. Hadis ini khusus bagi orang yang sudah melaksanakan haji dan umrah. Makanya para sahabat pernah demo kepada Rasulullah. Jadi tong borma urang para sahabat pun pernah demo kepada Rasulullah. Apa demonya? Demonya hayang beunghar. Ya Rasulullah, hayang beunghar cenah. Naon atuh jang cek urang teh mah. Hayang beunghar cenah, naon bet hayang beunghar kieu cenah Rasulullah. Kami salat jami anu balalang haroge salat. Abdi saum jami nu beunghar saum. Nalika kami ingin melaksanakan haji umroh,
dan ingin sodako dan zakat, kami tidak bisa. Orang yang kaya bisa melakukan sodako dan zakat, atau ketinggalan berupa amal soleh. Tuh demonya, orang sok demo ke Allah, ya Allah yang bunghar kan. Makanya doa yang paling bagus itu langsung togmol, entang muter-muter, sujud dalam sholat, minta kepada Allah, langsung doanya, entang muter, ya Allah yang bunghar, istiqomahkeun abdi, cukup gitu terus-terusan ngedoa, ya Allah yang bunghar. Upami teu beunghar-beunghar berarti saur Allah teh entong beunghar saya bisa cilaka sia, dibeungharkeun cilaka cenah. Geus, urang mah teu percaya cek Allah teh. Teu percaya cek ka si lain mah. Geus si lain mah kitu jadi pegawai we, salamat geura hirup. Mau dibeungharkeun bisa sombong, cilaka cenah ge. Aya nu kitu. Mata kayak hadis kan, orang-orang yang kaya kemudian diistiqomahkan itu adalah pilihan dari Allah simkuring atasnya. Meninggalkan hadisna. Ya orang yang kaya kemudian istiqomah itu adalah pilihan dari Allah. Allah itu percaya. Ini mah percaya ya saur Allah teh. Kami percaya terhadap orang itu beungharkeun ku Allah teh. Benar we. Sedekah subur, zakat subur, umroh, haji subur. Ya jalma, ya Allah ya beunghar, entong cek Allah teh. Cilaka sia maneh beunghar mah cenah. Sombong sia cenah. Habis gitu. Nah, hiwatu iman rahimakumullah. Para sahabat pun demikian, meminta kepada Allah ingin kaya. Apa kata Rasulullah? Enggeus tong mikirkan hayang beunghar entong, cilaka sia cilaka entong. Kata Rasulullah, udah. Jika tujuanmu, niatmu ingin menyamai mereka terhadap amal-amalan mereka, cukup denganmu ungkapkan tasbih subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala ilaha illallah, dan laksanakan suatu kerjakan olehmu. Maka pahalamu akan menyamai terhadap orang-orang kaya yang sudah melakukan zakat dan sedekah. Geus ini saya gawe deui ini. Nya eta aja juga nama ku Rasulullah sina ini teh bisi kieu, ya Rasulullah kan nu beunghar cenah bisa kitu cenah. Bisa kitu. Geus tong loba ngomong ini. Ini. Iwatu iman rahimakumullah. Jadi maksudnya hadis ini Allah itu memilih. Jadi pilihan. Allah itu memilih orang supaya menyelamatkan kita. Ada orang yang ditakdirkan dia itu memang kaya tapi dia selamat. Ada orang yang ditakdirkan dia itu memang tidak kaya. Kenapa? Bahaya. Lamun beunghar bakal cilaka. Nah, dengan begitu maksudnya adalah orang-orang yang sudah melaksanakan haji dan umroh laisa lahul jaza, sudah tidak ada lagi pahala yang layak baginya illal jannata, kecuali surga. Hanya istiqomah. Makanya permintaan orang yang sudah umroh dan haji itu meminta istiqomah kepada Allah. Istiqomah. Bahkan keistiqomahan ini diterangkan ketika orang tersebut melaksanakan haji kemudian meninggal, atau orang tersebut melaksanakan umroh kemudian meninggal ketika haji atau umroh, disuruh untuk dimandikan tidak? Tidak. Orang tersebut langsung dikuburkan. Kenapa? Sebagai saksi, sebab orang yang meninggal ketika haji atau umroh itu jaminannya langsung surga, itu langsung surga. Nah, kemudian saya pun menemukan yang terakhir satu hadis. Hadis ini unik. Ini unik dan memang jarang sekali diungkapkan dalam ceramah-ceramah. Hadisnya begini, bahwa orang yang terus-terusan melaksanakan umroh itu hartanya akan Allah terus kembangkan. Hadisnya sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasai dan Imam Ahmad. Kata Rasulullah begini, tabi'u bainal haji, ikutilah oleh kalian setelah kalian melaksanakan haji, wal umrota, dengan menyeringkan ibadah umroh. Itu hadisnya. Kata Rasulullah, ketika kalian sudah melaksanakan haji, ikutilah haji itu dengan seringnya kalian melaksanakan umroh. Sering, silakan kalian harus sering melaksanakan ibadah umroh. Fa innahuma, sebab dengan seringnya melaksanakan umroh, melaksanakan haji dan umroh, kemudian seringnya melaksanakan umroh, yanfiyanil faqro, akan menghilangkan kefakiran pada dirimu. Jadi mual miskin. Ini janji dari Rasulullah. Unik kan hadis ini? Kalau akal kita melaksanakan umroh atau haji, harta kita berkurang atau bertambah? Menurut akal kita berkurang. Karena biaya umroh sabaraha? Biaya umroh sabaraha? 20, 70, agung 70. Oh, 27 juta.
27 juta. Mun gaji sabulan 2 juta sebar bulan entah. Ngumpul. Potong resiko 1,5 juta 500.000. Liur. Liur kan berkurang berlebih. Berkurang atau menjadi lebih atau bertambah. Berkurangnya. Itu secara matematika agama, matematika dunia. Tapi uniknya kata Rasulullah, fa innahuma yanfiyanil faqra. Dengan seringnya melaksanakan umroh, Allah akan memberkahi terhadap hartanya dan menghilangkan kefakiran. Ini mainannya bukan akal lagi, tapi akidah keimanan. Akidah mainannya. Yaitu hadis bersambung dengan hadis yang tadi. Mana koso mal abdin sodakoh. Janji Rasulullah tidak akan dikurangi harta orang yang sudah mengeluarkan sodakoh. Yanfiyanil faqra wazunuba, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Walaisa lil hajjatil mabruroh, dan tidak ada lagi pahala yang layak bagi orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur illal jannata, kecuali surga. Ini hadis ini pasti dicantolkeun wae tah. Jadi moal aya deui pikeun jalmi anu tos ngalaksanakeun ibadah haji kecuali surga, surga, surga. Jadi banyak sekali. Anu tacan haji, tacan umroh, keuna teh ku hadis ieu. Teu keuna. Tah ieu mah tacan kareuna ieu. Sibeuring tacan keuna ku hadis ieu. Jadi wa iman rahimakumullah, maksudnya adalah haji, umroh itu merupakan ibadah puncak dan hanya orang-orang pilihan Allah lah yang diundang oleh Allah ke tanah suci. Tugas bagi mereka fastaqamu, mereka hanya diperintahkan untuk istiqomah. Bukan masalah bolak-balik umrohnya, bukan, tapi istiqomahnya. Sebab akan ada orang yang bolak-balik umroh, bolak-balik haji, tapi tidak istiqomah jika artis. Bolak-balik umroh, bolak-balik haji, buduguldi, buduguldi. Itulah yang tidak disebut dengan istiqomah. Tapi di sini kita meraih dengan penuh harapan, ihtisaban, penuh harapan, yaitu kita mengharap ridho Allah, bukan karena dia, bukan karena loba ting duit, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, tapi satu yang kita raih adalah ridho Allah, yaitu meraih surganya Allah, melaksanakan rukun Islam secara sempurna. Yang terakhir adalah ibadah haji dan umroh. Teriring doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada doa khusus bagi orang yang melaksanakan umroh dan haji. Ada doa khusus. Doa tersebut dikhususkan untuk orang yang melaksanakan umroh dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Fi hifdillah wa kana fihi wa zawwadaqallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa wajjahaka lil khairi aymana kunta. Fi hifdillah, mudah-mudahan Allah menjaga terhadap orang yang akan melaksanakan ibadah umrah. Wa kana fihi, dan mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan terhadap orang yang akan melaksanakan umrah. Wa zawwadaqallahu taqwa, dan mudah-mudahan Allah menambahkan ketakwaan. Wa ghafara dzanbaka, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu. Wajahaka lil khairi, dan mudah-mudahan Allah memberikan beribu-ribu kebaikan dan keberkahan ainama kunta, dimanapun engkau berada. Ini doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap sahib yang akan berangkat umroh. Fi hifdillahi wa kana fihi wa zawwadaqallahu taqwa wa ghafarallahu dzanbak wa wajjahaka lil khairi ainama kunta. Ikhwatu iman rahimakumullah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Doa yang terakhir, mudah-mudahan keluarga besar Bapak Haji Endang, Bapak Haji Hendra akan melaksanakan ibadah umroh. Penuh harapan mudah-mudahan menerima terhadap amal umrohnya, mengampuni terhadap dosa-dosanya, diberikan kelancaran dalam perjalanannya sehingga pulang. Kemudian yang terpenting diberikan keistiqomahan sehingga bisa menjaga nilai-nilai ibadah haji dan nilai-nilai ibadah umrohnya
sehingga sesuai dengan tuntutan Rasulullah, sesuai dengan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lahul jaza ilal jannata, yaitu meraih gelar yang paling tinggi yang tidak bisa diraih oleh orang lain, yaitu gelar tidak ada pahala yang layak bagi orang yang haji dan umroh secara mabrur illal jannata, kecuali surga lah pahalanya. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.